Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan dinamika gerak rotasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan di sini ada sistem partikel ya. Jadi di sini partikelnya ada 3. Ada yang masanya M, 2M, dan 3M. Terletak pada sumbu koordinat kartesian XY ya. 3 buah partikel dengan masa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah titik-titik. Kita tahu bahwa momen inersia untuk sistem partikel itu sama dengan ya, karena ada banyak nih, jadi kita pakai sigma ya, sigma I mulai dari 1, sini MI ya, RI kuadrat. Nah, seperti itu. Karena ada 3 ya, jadi ini nanti ada 3, M1, M2, M3. Oke, kita nyatakan saja misalnya di sini untuk 3M ini ya. Misalnya ini adalah benda pertama, kemudian yang ini adalah benda yang kedua, kemudian yang ini adalah benda ketiga. Ya, maka kita akan dapatkan ini diputar terhadap sumbu Y ya. Jadi yang menjadi poros putarnya adalah sumbu Y. Oke, sumbu Y ya. Oke, untuk massa benda 1, M1 dikalikan ini R1 ya. Kemudian R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat ditambah dengan M3 R3 kuadrat. Oke, kita dapatkan nanti M1 itu 3M besarnya. Kita tidak ubah ke dalam satuan yang lain karena di sini hanya diketahuinya 3M saja. Kemudian antara massa 3M ini dengan poros putar yaitu sumbu Y jaraknya sebesar A ya, maka kita nyatakan ini A kuadrat ditambah M2. Nah, M2 terletak pas di arah di titik sumbu Y-nya ya. Jadi kalau gitu yang M2-nya 2M dikalikan dengan R2-nya 0 ya, 0 kuadrat ya, 0. Ditambah dengan M3 itu adalah M, kemudian jarak antara massa ketiga yaitu M terhadap poros putarnya adalah 2A. Jadi kita dapatkan nantinya 2A dikuadratkan ya. Oke, kita masukkan di sini, kita dapatkan di sini 3MA kuadrat ditambah dengan kita dapat ya, jadinya nanti 4MA kuadrat ya. Oke. Sehingga jawabannya adalah 7MA kuadrat ya. Jadi jawabannya yang option E. Perhatikan gambar berikut ini, katrol I sama dengan setengah MR kuadrat ditarik dengan gaya F, sehingga berputar dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Besar F adalah titik-titik. Kita perhatikan katrol ditarik dengan gaya F. Di sini jari-jari katrol disebutkan besarnya sebesar R. Jadi dari sini kita dapatkan nantinya R katrol itu sama dengan R besarnya. Di sini torsi itu sama dengan I dikalikan dengan alfa. Dengan I adalah momen inersia dan alfa adalah percepatan sudut. Dan torsi di sini kita lihat antara R dengan F, antara R dengan F itu sudah tegak lurus, sehingga sudut antara R dengan F itu sudah 90 derajat. Sehingga torsi kita dapatkan nilainya akan sama dengan R dikalikan dengan F ya. Sini kita tuliskan F misalnya dikalikan dengan R, ini sama dengan I-nya kita ubah menjadi setengah MR kuadrat dikalikan dengan alfa. Oke, kita tahu bahwa percepatan, hubungan percepatan dengan percepatan sudut adalah
A sama dengan alfa dikalikan dengan R. Sehingga kita dapatkan nanti nilainya alfa itu akan sama dengan A dibagi dengan R. Sama dengan 1/2 MR kuadrat. Kita ubah alfanya menjadi A per R. Kemudian ini menjadi F dikalikan R. Kita perhatikan R kuadrat. Di sini kita bagi dengan R. Sehingga R saja. Kemudian R di ruas kiri dengan R di ruas kanan kita bagi lagi. Sehingga nilainya menjadi sama dengan 1. Kita mau mencari F. Kita masukkan nilainya setengah. Di sini massa dari katrol ya, ini M, kemudian percepatannya adalah A ya. Oh, di sini sudah ada ya, massa katrol itu 4 kg. Kita masukkan nilainya 4, kemudian A-nya tadi adalah 5, sehingga F nilainya adalah 10 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang option E. Oke, kita bahas soal berikutnya. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah titik-titik. Ini berarti bahwa A itu sebagai poros putar. Ya. Jadi kalau momen gaya terhadap titik titik A-nya sebagai poros putar. Kita perhatikan di sini ada F1 terletak pada poros putar sehingga F1 tidak menimbulkan adanya momen gaya. Mengapa? Karena titik tangkapnya terletak pada poros. Kemudian ada F2 yang arahnya ke bawah mengakibatkan torsinya searah jarum jam. Kemudian untuk F3 menyebabkan putaran batang berlawanan arah jarum jam, dan untuk F4 itu menyebabkan putaran searah jarum jam. Oke, kita coba selesaikan. Kita masukkan ya. Di sini sigma torsi di titik A itu akan sama dengan, kita masukkan terlebih dahulu, misalnya di sini R1 dikalikan F1 ditambah dengan R2 dikali F2 ditambah R3 F3 ditambah R4 dikalikan F4. Oke. Di sini R1-nya sudah sama dengan 0 ya. Untuk R1 karena terletaknya di poros. Kemudian untuk R2 kita perhatikan di sini jaraknya adalah 2 meter. 2 meter. Kemudian untuk F2-nya 4 Newton. Karena menyebabkan putaran searah jarum jam, maka tandanya sudah positif ya, dikalikan 4. Kemudian untuk F3 kita perhatikan F3 di sini arahnya ke atas menyebabkan putaran batang ini akan berlawanan arah jarum jam sehingga tanda torsinya adalah negatif. Kita tuliskan negatif. R3-nya kita lihat nilainya adalah 3 meter ya. 3 meter dihitung dari jarak poros putar terhadap titik tangkap F3 ya. Jaraknya adalah 3 meter. Kemudian kita kalikan dengan gaya F3-nya sebesar 5 Newton. Kemudian ditambah R4 adalah jarak dari poros putar sampai titik tangkap F4 yaitu 6 meter ya. Kita masukkan nilainya 6 meter. Karena torsinya menyebabkan putarannya searah jarum jam, maka tandanya positif. Dikalikan dengan F4 nilainya 10. Kita dapatkan 8 dikurangi 15 ditambah dengan 60 ya. 60 dikurangi 15, 45 ditambah 8. Hasilnya adalah 53 Newton meter. Sehingga jawabannya adalah yang option D. Sebuah roda berbentuk silinder pejal berjari-jari 10 cm dan bermassa 5 kg.
Jika roda tersebut diputar pada sumbunya dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon, maka energi kinetiknya adalah titik-titik. Di sini kita ketahui roda berbentuk silinder pejal. Oke, kita tahu bahwa silinder pejal itu memiliki momen inersia sebesar I sama dengan 1/2 mr kuadrat ya. Jari-jarinya di sini ketahui 10 cm, masanya adalah 5 kg. Ya, kecepatan sudutnya omega sebesar 5 radian per sekon. Oke, maka ditanyakan adalah energi kinetiknya ya. Jika roda berbentuk silinder tersebut berputar pada sumbunya, sehingga dia berputar saja di tempat, berputar pada sumbunya, tidak menggelinding, maka energi kinetiknya hanyalah energi kinetik rotasi yang besarnya sebesar I, 1/2 I omega kuadrat ya. Kita masukkan 1/2, I-nya kita ubah menjadi 1/2 mr kuadrat, kemudian omeganya omega kuadrat. Kita masukkan 1/4, M-nya 5, kemudian R-nya tadi 10 cm, kita ubah menjadi meter, 0,1 meter, sehingga ini menjadi 0,01 omega dikuadratkan. Tadi omeganya 5 ya, 5 dikuadratkan menjadi 25. Sehingga kita dapatkan di sini 5 dikali 125 dikalikan 25 jadi 125 dibagi 4 ya. Jadi 125 dibagi, nah ini dibagi 4 dikalikan 0,01, itu nilainya sebesar 0,3125 Joule ya. Maka jawabannya adalah yang option A. Sebuah silinder pejal dengan momen inersia sebesar 1/2 mr kuadrat bermasa 8 kg menggelinding tanpa selip pada suatu bidang datar dengan kecepatan 15 meter per sekon. Energi kinetik total silinder adalah titik-titik. Oke, di sini diketahui bahwa pertama dia silinder pejal, kemudian masanya adalah 8 kg. Menggelinding ya, kalau menggelinding berarti ada energi kinetik translasi, juga ada energi kinetik rotasi dengan kecepatan 15 meter per sekon. Oke, yang ditanya adalah energi kinetik total silinder, maka kita dapatkan nanti energi kinetik total itu akan sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Oke, rotasi ini akan sama dengan 1/2 M V kuadrat ditambah 1/2 I omega kuadrat. Nah, yang diketahui hanyalah kecepatan translasinya. Nah, sedangkan di sini adalah yang muncul omeganya, maka kita ubah dulu 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 I-nya kita ubah menjadi 1/2 mr kuadrat omega kuadrat. Nah, R kuadrat dan omega kuadrat kita ubah menjadi V kuadrat ya, karena kita tahu bahwa hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega dikalikan R. Oke, kita dapatkan nilainya 1/2 M ya, V kuadrat ditambah 1/4 M V kuadrat, sehingga nanti nilainya menjadi 3/4 M V kuadrat sama dengan 3/4, M-nya kita masukkan 8, V-nya kita masukkan 15 kuadrat. Oke, kita coret ya, menjadi 2, 6 dikalikan dengan 225
225 itu sama dengan 1350 Joule. Oke, maka satuannya satuannya Joule ya, karena energi, sehingga jawabannya adalah yang option B. Perhatikan gambar berikut. Silinder pejam menggelinding turun pada sebuah bidang miring. Kecepatan silinder di ujung bawah lintasan di B adalah titik-titik. Oke, di sini ya, di titik A, silinder pejam memiliki energi potensial. Pada saat dia bergerak turun, menggelinding ke bawah, maka energi potensial ini bertransformasi menjadi energi kinetik, translasi, dan rotasi. Oke, kita tuliskan di sini ya. Maka energi potensial atau energi di titik A itu akan sama dengan energi di titik B ya. Sedangkan di A dia punya energi potensial, dan di titik B ini menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Oke, rotasi. Oke, sama dengan di sini masukkan MGH ya. Kemudian energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat. Oke, kita masukkan setengah mv kuadrat ditambah setengah I-nya kita ubah menjadi setengah mr kuadrat ya, karena merupakan silinder pejam. Kemudian di sini omega kuadrat. R kuadrat dan omega kuadrat kita ubah menjadi V kuadrat. Sehingga kita dapatkan di sini 3/4 mv kuadrat. Oke, di sebelah kiri MGH ya. M di sebelah kiri, ruas kiri, M di sebelah ruas kanan kita coret ya. Kita bagi dengan M sehingga nilainya 1. Kita dapatkan nantinya V kuadrat itu akan sama dengan 4/3 GH ya. Kita ingin hanya V-nya saja, maka kita akarkan ruas kiri, kita akarkan ruas kanan. Akar 4/3 GH. Oke, akan sama dengan akar 4/3 dikalikan 10 dikalikan H-nya itu tadi berapa? 2,7 ya. 2,7 sama dengan 2,7 dikali 10, 27 dibagi 39, sehingga ini sama dengan 4 dikali 9 ya. Akar dari 36 itu sama dengan 6 ya. Jadi maka nilainya adalah 6 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang option D. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan like, subscribe, dan menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.